Mengapa kemudian Partai Demokrat mengajukan diri sebagai pihak termohon dalam pengajuan uji materi yang diajukan advokat Yusril Iza Mahendra kepada Mahkamah Agung? Kita akan tanyakan kepada salah satu kuasa hukum Partai Demokrat, ada Heru Widodo. Selamat sore, Pak Heru. Selamat sore, Mas Alfat. Ya, Pak Heru, kita tahu Partai Demokrat mendaftarkan diri sebagai pihak termohon. Kenapa kemudian pihak Demokrat merasa keberatan dengan adanya gugatan ini? Padahal bukan sebagai pihak yang digugat, karena kan di sini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi pihak tergugatnya atau termohonnya. Ya, betul. Begini, Mas Alfat ya. Di dalam permohonan yang diajukan hak uji material di Mahkamah Agung itu memang hukum acaranya hanya mengenal pemohon dan termohon. Nah, pemohon dalam hal ini adalah para mantan kader, kemudian termohonnya yang dijadikan termohon adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah, akan tetapi yang dijadikan objek uji material adalah keputusan hasil Kongres dalam bentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga inilah hasil perubahan hasil keputusan Kongres di bulan Maret 2020. Karena ini merupakan produk Partai Demokrat, maka Partai Demokrat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi terhadap uji material yang diajukan oleh para pemohon. Nah, atas dasar itulah maka kemudian melalui kuasa hukumnya menyampaikan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum, kemudian sekaligus mengajukan semua alat bukti yang berkaitan dengan proses perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya, Pak Heru, salah satu poin gugatan Yusril yaitu kewenangan Majelis Tinggi Demokrat yang begitu tinggi. Artinya apa pendapat Anda mengenai poin yang diuji juga kan sesuai dengan azas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik? Ya, jadi begini Mbak Sira, kalau berbicara soal substansi, ini proses pembahasannya itu ada di dalam Kongres. Nah, justru yang menjadi garis bawah, keempat pemohon itu adalah orang atau person yang hadir di dalam Kongres itu. Nah, pada saat pembahasan tentunya, pada saat Kongres itu mereka yang hadir punya hak suara, gitu. Ketika melakukan pembahasan dan manakala itu tidak setuju, seharusnya kan langsung mengajukan keberatan. Begitu. Nah, kemudian anggaran dasar ini sudah ditetapkan sebagai keputusan Kongres. Ya, artinya apa? Keputusan Kongres itu adalah keputusan partai politik. Terhadap keputusan partai politik hanya ada 3 pintu ya, untuk mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan. Pertama, di dalam Undang-Undang Partai Politik, pintu yang pertama adalah mengajukan kepada Mahkamah Partai. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh keempat mantan kader itu. Kemudian pintu yang kedua, apabila tidak setuju atau keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai, dibuka di Pengadilan Negeri sebagai sengketa partai politik. Dan itu juga belum dilakukan oleh mereka. Begitu. Yang terakhir itu ada kasasi, pintu ketiga. Tapi justru mereka loncat langsung ke Mahkamah Agung, bukan dengan pintu sengketa partai politik. Baik, terima kasih Pak Heru. Nanti kita akan tunggu ke depannya seperti apa kelanjutannya setelah dipastikan menjadi pihak termohon dari uji materi ADART ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Mas Alfat, Mbak Sira. Baik.